Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Haryanti, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah Perkembangan Anak, dengan dosen pengampu Bapak Setiabudi MCap. Saya akan mereview tugas saya yang jurnal pertama, yaitu yang berjudul Pengenalan Screening Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, berbasis guru PAUD di TK Al-Fat, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Namun sebelum itu saya akan membahas dulu sedikit tentang konsep ya, tentang tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, konsep pertumbuhan dan perkembangan anak ini dia ada dua hal yang saling berkaitan, cuma dia memiliki maknanya yang berbeda. Jadi memahami keduanya itu sangat penting untuk kemajuan anak secara holistik. Jadi di sini ada pertumbuhan. Saya jelaskan dulu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik. Nah, dan jumlah sel yang bisa diukur secara kuantitatif. Ini adalah perubahan yang terlihat dan terukur. Aspeknya yang diukur itu seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan juga lingkar lengan atas. Terus ada juga sifat. Sifat itu bersifat kuantitatif dan fisik. Nah, kuantitatif dapat diukur dengan angka dan satuan, seperti misalnya sentimeter dan kilogram. Terus fisik berfokus pada perubahan tubuh. Lanjut, perkembangan. Perkembangan adalah peningkatan kemampuan, keterampilan dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan matang. Ini adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan melibatkan proses pematangan. Aspek yang dinilai itu ada motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, sosial dan emosional. Sosial emosional maksudnya. Di sini motorik kasar itu seperti kemampuan gerak besar, seperti merangkak, berjalan, berlari. Terus motorik halus itu adalah kemampuan gerak kecil seperti menggenggam, menulis, memegang sendok. Terus kognitif itu kemampuan berpikir, memecahkan masalah dan memahami. Bahasa itu kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Dan sosial emosional, kemampuan berinteraksi, mengelola emosi, dan bersosialisasi. Dan juga ada sifat. Kalau di sini sifat itu ada dua, kualitatif dan fungsional. Yang disebut kualitatif itu sulit diukur dengan angka, jadi lebih ke pengamatan kemampuannya. Fungsional itu berfokus pada peningkatan fungsi organ dan sistem tubuh. Nah, baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang jurnal saya yang pertama tadi, yang berjudul Pengenalan Screening Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, berbasis guru PAUD di TK Al-Fat, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Di sini saya mengambil jurnal, yaitu Jurnal Abedinus, Jurnal Pengabdian Nusantara. Nah, di sini penulisnya ada Endah Tri Wijayanti, Norma Risnasari, dan Siti Aizah. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta ataupun pendidik dalam melakukan screening tumbuh kembang terhadap anak usia dini. Jadi subjek penelitian atau pembahasannya adalah sharing, identifikasi masalah, dan analisis, memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui beberapa cara, diantaranya itu seperti ceramah, display, studi, dan role play. Materi yang disampaikan meliputi konsep tumbuh kembang, deteksi tumbuh kembang, stimulasi tumbuh kembang, dan menerapkan formulir screening tumbuh kembang dengan metode KPSP. Hasil penelitian, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitiannya. Pihak sekolah dan guru sangat antusias dengan pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun memang dalam prakteknya tidak mudah, kegiatan screening ini
sangat membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memantau perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Jadi harapannya pihak sekolah secara rutin melakukan kegiatan screening dan stimulasi kepada peserta didik dan mampu merangsang dan transfer pengetahuan kepada para orang tua maksudnya kepada orang tua peserta didik dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang. Kesimpulannya kegiatan pengabdian ini meningkatkan pengetahuan secara keterampilan peserta dalam melakukan screening tumbuh kembang terhadap anak usia dini. Keterbatasan dalam kegiatan ini adalah waktu. Jadi waktu pelaksanaannya itu harus menyesuaikan dengan kegiatan sehingga tidak bisa bergantian. Kegiatan ini dievaluasi lagi, menyesuaikan dengan pembelajaran ya. Karena guru di lembaga itu sangat terbatas. Jadi dianya tidak bisa bergantian. Jadi dia sangat terbatas dan tidak bisa bergantian karena harus dievaluasi lagi setelah beberapa bulan supaya kontinuitas kegiatan screening ini tetap terjaga. Perlunya aplikasi yang memudahkan screening tumbuh kembang bagi guru PAUD untuk memudahkan dalam pemantauan. Novelly, di sini pentingnya jalinan kerjasama yang erat antara orang tua, masyarakat, serta tenaga profesional tentunya akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak usia dini. Dengan adanya jalinan kerjasama tersebut diharapkan anak akan tumbuh yang tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara mental, emosional, dan kemandirian anak berkembang secara optimal. Terus komentar dari reviewer ini, penelitian ini sangat relevan dan tepat waktu, mengingat pentingnya deteksi dini masalah tumbuh kembang anak di Indonesia ini ya. Terus kontribusinya dalam memperkuat sistem screening ini di tingkat layanan primer patut diapresiasi. Terus keterbatasan penelitian sudah diakui, namun saran untuk penelitian selanjutnya bisa lebih spesifik. Contohnya, penelitian lanjutan dapat menargetkan kelompok usia yang lebih luas atau menggunakan pendekatan yang mengamati subjek dan variabel yang sama berulang kali dalam jangka waktu yang panjang untuk mempelajari perubahan dan perkembangan yang terjadi. Baiklah, sekian dari review jurnal pertama saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.